Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Alhamdulillah, bikhair Ustazah. alhamdulillah bikhair Ustazah. Alhamdulillah. Sehat semua ya di sini ya. Alhamdulillah, Insyaallah sehat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Nanti tanggal Barakallah. 20 minta doanya ya Ustazah. Apa itu tanggal 20? Tanggal 20 Syuta mau periksa di tempat rumah sakit besar di Hiroshima. Di Hiroshima itu. Siapa itu? Nah, saya yang kembar ada itu ada apa? Ada darah sama protein keluar dari kencingnya itu kan nggak bagus gitu. Jadi mau diperiksa. Kalau mungkin kalau di rumah besar kan apa alatnya lebih canggih ya. Nanti itu. Tapi kalau Laki-laki operasinya ya? sih, ah Laki-laki anak iya kembarnya ya? laki-laki, Hmm. Ibu laki-laki. sini anaknya perempuan tah? Anak saya nggak ada perempuan saja, Oh, laki semua. laki semua. Perempuannya yang cantik saya doang saja. Berarti nggak ada saingan di rumah ya? Cantik saya saja. Hmm. Masya Allah. Baik. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam, sholli wa barik alaihi. sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, kemarin kita sudah sampai di ayat kedua ya? Baru ayat pertama Ustazah. Oh, baru ayat pertama. Iya, cuma ayat 1 kemarin. Hmm. Kan satu ayat aja panjang. Kata saja kalau ayat 2 bisa 1 jam lagi. Gitu. Panjang ayatnya Kemarin. Ustazah. Tayyib, karena baru ayat pertama. Ada yang mau baca dulu? Dibagi-bagi mungkin ayat pertama ini? Udah dibagi-bagi banyak. Lagi Satu. sama Umi Eli Panjang sih Ustazah. ayatnya. Gimana? Ustazah udah dibagi-bagi, Ustazah jadi Sudah satu ayat 4 dibagi-bagi. bagian. Satu Satu ayat ayat. 4 bagian. Ya, silakan. Baik, saya pertama saya baca Ustazah karena belum sempat ngapalin. Ya, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaq Allah Allah. Akbar. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbukum wattaqullaha rabbakum sampai sini Ustazah. Ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian ingin mentalak istri kalian, fatalliquhunna, maka talaklah mereka liiddatihinna, di saat masa iddahnya, wa ahsul iddata, dan hitunglah masa iddahnya itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ana yang bagian 2, Ustazah. ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishah illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah tukhrijuhunna, kamu keluarkan mereka min dari buyutihinna, rumah-rumah mereka, wala, dan jangan yakhruju
yakhrujna mereka keluar ila kecuali bahwa ya'tina mereka mendatangkan bifahishatin dengan kekejian mubayyinah nyata. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sampai situ saja Barakallahu. bagian 2. Santi barakallahu fiik. Fiki barakallahu sajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Eyang mohon bimbingannya. Eyang Iya, bagian 1D yang terakhir. iya silahkan. La tadri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. La tidaklah tadri kamu mengetahui la Allah sesungguhnya Allah uh, yuhdisu uh, yuhdisu dia menciptakan yuhdisu Hmm. yuhdisu ba'da zalika amro. Ba'da sesudah zalika itu amro itu perkara baru. Apa tadi Sadaqallahul itu? ya. Yuhditsu artinya apa? Yuhdisu Hmm. yuhdisu artinya dia menciptakan. Ya, mengadakan perkara baru. Nah, Ya. selanjutnya. Sudah semua? Nomor 4. Umi Aryati mau baca Umi? Saya ini aja lah, saya denger aja karena enggak ada nama saya. Ada, namanya Itu ada. nomor 4. Dibaca aja walaupun nggak ada nama. Terserah Baca mau aja. bagian mana yang dibaca silahkan. Umi itu Umi apa? Umi Elinya mungkin lagi kepalanya lagi pusing. Ayo Umi Aryati baca. Umi Aryati Ya, baca. baik. Saya mulai dari awal aja deh. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa wa talliquhunna li'iddatihinna wa akhtul Wa iddah ahsul. Sul. wa ahsul iddah. Artinya? Artinya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza apabila talaqtumu kamu menceraikan an-nisa istri-istrimu, wa talliqu maka hendaklah hunna kamu ceraikan mereka li'iddatihinna pada waktu mereka mendapat idahnya. Wa dan ahassu hitunglah Wa al-iddata ahsul. Bukan wa ahassu, wa ahsul. ahsul dan hitunglah wa ahsul dan hitunglah al-iddah waktu idah itu. Sadaqallahul-azim. Barakallahu fiik. Naam. Ada yang lain? Saya Sudah? Ustaz Jati. Ya, silahkan. Ya, sampai mana ini Ustaz ya? Dari wattaqullaha rabbakum. Ya, dari situ. Sampai mana saja, Afwan? Dari wattaqullah. Ya. Sampai selesai amro Ya, kebanyakan. boleh. Ah, Kebanyakan ya. Dibagi dua aja. baik saja. Kalau masih ada yang lain nanti ya saja ya, Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattaqullaha rabbakum. Wattaqullaha, serta bertakwalah kepada Allah. Rabbakum, Tuhan Rabbmu. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishah bifahishatin mubayyinah. Mubayyinah. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Dari mana tadi saja? Nah, dari illa illa ayyatina, kecuali jika mereka mengerjakan bifahishatin, perbuatan keji, mubayyinatin, yang jelas. Sampai sini saja. ya, sampai di situ. Ya, jazakallahu khairan saja. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Wa fiki barakallah. Orang lagi silahkan. Sudah nggak ada lagi? Iya saja. Uti Ika baca, Uti Julia baca. Nggak baca Umi mereka. Oh ya, baik, sudah saja. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut di ayat kedua ya. Ya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza balawna ajalahun. Fa'idza, maka apabila balawna, telah sampai ajalahun, waktu mereka. Waktu Ya, waktu mereka. Jadi maksudnya di sini adalah ketika sudah sampai masa iddahnya, selesai masa iddahnya. Ya. Fa'amsikuhun, maka tahanlah mereka. Fa'amsikuhun, maka tahanlah mereka, yakni para istri-istri mereka. Bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang baik. Au fariquhun, atau fariquhun, ceraikan. Atau ceraikan mereka. Ya. Bima'rufin, dengan cara yang baik. Wa ashhidu, dan persaksikanlah. Zawai adlim minkum. Zawai, dua orang yang mempunyai ya, adil minkum, di antara kalian. Wa aqimus syahadah, dan dirikanlah ya, asy-syahadah, kesaksian lillahi, karena Allah. Maksudnya, hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adzu bihi. Dzalikum, demikian itu, yu'adzu, diberi pengajaran, menjadi pelajaran, bihi, dengannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mangkana, orang, mangkana, siapa yang adalah dia telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Niscaya
Allah Ja'ala menjadikan baginya menjadikan makhraja, baginya jalan keluar. keluar. Ya, satu dulu ya, nanti kita tambah lagi Iya, Ustaz. di ayat yang ketiga. Saya ulang kembali terjemahannya secara keseluruhan. Dan apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, ya, sudah mendekati akhir iddah, misalkan tinggal sehari lagi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhun, maka tahanlah. Artinya di sini tahan adalah rujuklah, ya. Ya. Rujuklah kembali kepadanya dengan apa? Dengan cara yang baik. Baik. Ma'rufin, dengan cara yang baik. Au fariquhun bima'ruf. Atau kalau memang sudah tidak ada keinginan untuk rujuk, maka lepaskanlah dia dengan cara yang baik pula. Jadi ketika seorang istri dicerai, maka dia harus menunggu 3 kali quru, ya. 3 kali haid. Nah, di sini ada perbedaan pendapat yang mungkin kemarin sudah kita bahas. Itu 3 kali haid di sini adalah 3 kali haid kemudian suci. Jadi kalau baru haid hari pertama belum. Ini pendapat yang paling banyak jumhur ulama yang lebih sepakat bahwa mereka itu setelah mereka bersih, 3 kali quru, setelah mereka suci. Ya. Kalau hanya 3 kali haid saja, berarti haid yang terakhir nanti sudah masuk haid pertama, berarti sudah lepas. Ini belum di sini. Ya. Jadi kata para ulama bahwasanya 3 kali di sini adalah 3 kali suci, ya. Setelah bersih dari haid kemudian mandi janabah, mandi suci. Maka di sini terdapat hilat di kalangan para ulama terkait kapan masa iddah itu selesai. Maka tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ketika darah haid berhenti pada hari yang terakhir, baik dia suci ataukah belum, maka selesailah masa iddahnya. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwa jika seorang wanita yang dicerai telah berhenti darah haid pada hari ketiga, pada haid yang ketiga, maksudnya bulan ketiga, dan dia belum suci, maka belum selesai masa iddahnya. Maka masa iddah itu baru selesai ketika dia setelah mandi junub. Ya, itu saya ulang kembali tadi, ya. Jadi pendapat yang kedua inilah yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi kita mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin, ya. Jadi setelah selesai mandi junub baru selesai masa iddah tersebut. Dan juga banyak riwayat oleh para salaf juga lebih memilih yang kedua ini, ya. Jadi pendapat yang kedua itu lebih kuat. Akan tetapi jika seorang suami ingin rujuk kepada istrinya, ya, sementara istrinya telah selesai haid namun belum bersuci, ya. Sudah selesai nih haid tapi belum suci. Artinya belum selesai masa iddah, ya. Karena masa iddah itu setelah mandi janabah. Maka rujuknya sah, ya. Oleh karena itu yang disebut tadi ayat yang sebelumnya itu wa ahsul iddah. Jadi seorang suami itu tidak bermudah-mudahan ketika mencerai. Begitu dia mentalak istrinya, langsung dia harus mencatat. Harus dia benar-benar melihat bahwa kapan dia mulai mentalak istrinya. Kenapa? Karena ini masalah iddah, ya. Kapan dia harus, jika dia berkeinginan untuk kembali, untuk rujuk, maka dia harus rujuk itu sebelum masa iddahnya selesai. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jika seorang suami ingin rujuk kepada istrinya sementara istrinya sudah selesai namun belum bersuci, maka rujuknya sah, ya. Akan tetapi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah seorang suami harus hati-hati dan menghitung masa iddah tersebut. Karena jika telah mendekati masa iddah
Maka di sini para suami itu yang telah mentalak istrinya itu diberikan dua pilihan. Apakah dia mau rujuk ataukah dia melepaskan? Ya, ataukah dia ingin membiarkan masa iddahnya selesai? Contoh misalkan hari ini sudah eh, haid yang ketiga, sudah bersih, ya. Maka seharusnya wanita itu gimana ya caranya kalau mungkin ada rasa malu juga ya. Jadi harusnya memang karena ini masih sifatnya suami istri, masih tinggal satu rumah, maka harusnya istri ini eh, memberitahu kepada suaminya, ya, bahwa ini adalah hari terakhir. Karena kalau terakhir menstruasi. kalau sudah mandi haid berarti dia sudah selesai masa iddahnya. Jadi artinya kalau dia mau kembali dia harus menikah ulang gitu, menikah lagi. Ya. Tapi kalau sebelum mandi janabah itu mau kembali maka tidak apa-apa tanpa nikah. Jadi dia bisa rujuk kembali. Jadi inilah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Maka yang perempuan ngasih sinyal. iya harusnya ngasih sinyal ya. Nah, artinya bahwa kalau ya ini rata-rata sih ya wanita sekarang kalau sudah ada kata talak itu biasanya sih langsung keluar rumah. Tapi dalam syariat itu nggak boleh keluar rumah ketika ditalak karena masih ada apa namanya itu tidak boleh terburu-buru keluar rumah, harus banyak pertimbangan. Apalagi misalkan masih ada punya anak. Dan juga begitu juga dengan laki-laki walaupun semarah apapun dengan istrinya, maka ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka tidak boleh mengusir istrinya keluar rumah karena itu masih tanggung jawabnya. Jadi semua eh, apa namanya itu nafkah untuk istrinya itu masih tanggung jawabnya. Nafkah lahiriah ya kepada istrinya itu masih tanggung jawab suaminya karena belum selesai masa iddah. Nah, itu diberikan pilihan. Kalau suaminya memilih untuk rujuk, maka pada saat itu boleh rujuk. Tapi kalau suaminya memang sudah tidak mau, berarti dia sudah lepas dari eh, masa iddahnya, kemudian ini sudah boleh keluar dari rumah tersebut karena sudah menjadi wanita ajnabi, wanita asing, bukan lagi tidak masuk lagi dalam mahram. Kemudian yang kedua, itu tadi ya, fungsinya bahwa seorang suami itu harus menghitung masa iddah istrinya secara detil. Ya. Kemudian jika suami memilih untuk rujuk, jadi di sini kalau dia rujuk, di antara pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang suami yang menceraikan istrinya adalah rujuk sebelum masa iddah berakhir. Nah, jika ini yang diinginkan, maka hendaklah dia segera untuk rujuk. Nah, di sini kalau kita melihat dari ayat ini, fa'amsikuhun, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata fa'amsikuhunna au farikuhun. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan fa'amsikuhunna, artinya Allah menginginkan untuk seseorang yang mentalak istrinya itu supaya bisa kembali rujuk. Jadi rujuklah daripada itu lebih baik daripada farikuhun, daripada memisahkan, daripada pisah. Dan tentunya seorang suami jika ingin kembali kepada istrinya hendaklah dia kembali dengan cara yang ma'ruf. Jangan mengungkit-ungkit lagi gitu. Jangan sampai seorang suami kembali kepada istrinya dalam dalam rangka hanya ingin memudaratkan. Ya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang jahiliyah, kembali kepada istrinya hanya untuk balas dendam dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Jadi benar-benar secara maaf. Oleh karena itu Islam datang dengan memberikan aturan bahwa talak hanya bisa sampai 3 kali. Jadi harus berhati-hati kalau sudah sering bolak-balik maka hanya itu nanti sampai 3 kali saja. Dan jika sudah sampai 3 kali maka dia tidak bisa kembali
kecuali istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan suaminya pun sudah menikah dengan perempuan yang lain, baru boleh kembali lagi. Kemudian menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, kemudian balik lagi. Ya, itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, ketika sudah mendekati masa iddah, adalah melepaskan. Jika seorang suami ingin melepaskan istrinya, maka dia membiarkan istrinya menyelesaikan masa iddahnya dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai menyelesaikan masa iddah tersebut dengan cara yang kurang baik. Ya. Karena betapa banyak pasangan yang bercerai dengan dendam, pertikaian, terus berlanjut, ya sampai iddah berakhir. Nah, ini tidak boleh. Jadi hendaknya lah pisah secara baik-baik. Maka kadang-kadang terkadang kita melihat bahwa seorang istri yang tatkala selesai masa iddahnya, ya, maka seketika itu pula langsung menikah ya dengan orang lain. Ya. Itu kadang-kadang kita melihat seperti itu karena pada masa iddahnya itu seharusnya dia menahan diri, tidak berhubungan dulu dengan orang lain, tapi kadang-kadang seorang wanita langsung berhubungan. Maksudnya berhubungan di sini sudah mencari pengganti. Ya. Nah, itu. Ya. Begitu juga dengan laki-laki. Kadang-kadang masih punya apa namanya itu kan hanya membalas dendam, kemudian langsung menikah dengan wanita yang lain. Nah, jadi akhirnya pada kenyataannya ketika melakukan hal semacam ini nanti itu berkelanjutan. Ya. Jadi perceraian itu penuh dengan kedendaman, cacian, makian. Ya. Padahal cerai seperti ini tidak sesuai dengan sunnah dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, wa ashhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil. Ya. Jadi seharusnya kalau memang sudah masa iddahnya sudah selesai, ya kalau dalam surah ya, apa ya? Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Maka mendatangkan 2 orang saksi. Jadi nggak semudah itu harus mengeluarkan udah selesai masa iddah udah saja, tapi harus ada saksi. Ya. Ada 2 orang saksi yang didatangkan. Ya. Nah, di sini pendapat di kalangan para ulama mengatakan bahwa ketika seorang hendak rujuk ataupun melepaskan ya ataupun cerai, maka syariatnya untuk mendatangkan 2 saksi yang adil. Dan ini pendapat yang mayoritas ulama. Ya. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang rujuk atau cerai tanpa ada saksi mata, maka tidak sah. Ya. Jadi harus ada 2 orang yang menjadi saksi bahwa orang ini sudah cerai nih. Ya. Ya. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini pendapat yang kurang tepat. Ya. Karena para ulama sepakat bahwa hukum rujuk atau cerai baik ada saksi ataupun tidak ada saksi tetap sah. Hanya saja para ulama menganjurkan untuk mendatangkan 2 saksi. Karena dengan ayat tersebut mendatangkan 2 saksi. Jadi sebaiknya mendatangkan 2 saksi. Karena di sini ada khilaf, maka mungkin kita lebih berhati-hati, lebih baik mengambil 2 saksi tersebut. Ya. Karena 2 saksi ini adalah hukumnya sunnah ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib, maka sebaiknya kita memang mendatangkan 2 saksi. Sehingga keduanya itu tidak ada keraguan bahwa apakah dia rujuk atau tetap atau dia cerai, maka seharusnya sebaiknya ada yang menyaksikan, ada saksi di antara mereka. Nah, adapun pendapat Al-Imam
Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan pendapat para imam salaf, ya, mengatakan bahwasanya hendaklah ada secara tertulis, ya. Ini menguatkan bahwasanya benar karena tulisan itu adalah bagian dari lisan, ya. Jadi kalau seorang tidak bisa secara lisan, maka hendaklah secara tertulis, ya. Artinya menghadirkan dua saksi dengan pasangan masing-masing ketika ingin rujuk maupun ketika ingin pisah. Baik. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah pelajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Ya. Artinya bahwa seorang yang bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terkait perceraian ini, ya, hendaklah dia mengaitkan tentang keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kebanyakan orang tidak peduli, kadang cuek sehingga cerai seenaknya dan mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sekalian perhatian bahwa hendak seorang itu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya dan beriman pada hari akhir, ya. Nah, dan ini sangat penting sekali bagi orang-orang yang senantiasa sudah menikah, hendaklah mengetahui tentang fikih perceraian ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberikan jalan keluar, ya. Membukakan jalan keluar baginya. Jadi penggalan ayat ini sangat sering kita dengarkan, dan sering banget kalau ada khutbah, ada ceramah, itu sering banget kita mendengarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Artinya bahwa semua masalah, ya, baik masalah di luar perceraian atau masalah perceraian, maka hendaklah kita ketahui bahwa solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara permasalahan yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang suami maupun istri adalah masalah perceraian. Maka hendaklah keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan solusi. Karena di balik perceraian akan banyak hal-hal yang akan terjadi baik kepada suami maupun kepada istrinya. Karena seorang suami tidak akan, jika dia menjadi duda, belum tentu bisa mendapatkan istri, begitu pula dengan seorang istri, ya. Kalaupun dia mendapatkan istri, belum tentu bisa mengayomi anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau seorang istri? Kalau seorang istri juga demikian, jika telah menjanda, belum tentu dia bisa menikah lagi. Atau mungkin dia harus keluar rumah untuk mencari rezeki. Ya, tentunya ini adalah perkara yang tidak mudah, ya, bagi sebagian wanita, ya. Oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bertakwalah kepadanya, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan aturan-aturannya terkait masalah perceraian, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Bahkan para ulama mengatakan bahwa selain solusi, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan, ya, mungkin memberikan ketenangan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nantinya akan bercerai tapi diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena barang siapa yang bercerai tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia telah melakukan kezaliman. Nah, dan jika seorang yang berbuat zalim, maka ketahuilah dia bermasalah hidupnya kelak di hari kiamat. Oleh karena itu,
orang yang bertakwa dalam masalah ini, ya, masalah perceraian ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi di dunia maupun di akhirat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan makhraja, jalan keluar, menunjukkan bahwa orang yang terjebak dalam kasus talak, ya, kasus perceraian, ya, kemudian kondisi yang sempit, maka suami istri ini akan butuh jalan keluar, ya. Ya. Yang kesulitan yang dialami oleh suami istri, ya, adalah menjatuhkan talak, ya. Baik yang menjatuhkan maupun yang dijatuhi talak pasti akan merasa sempit, ya. Maka disinilah mereka berdua itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepadaku, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu, di ayat yang ketiga, ya. Kita lanjut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, dan Dia memberi rezeki min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Kemudian melanjutkan wa may yatawakkal. Kalau tadi di atas wa may yattaqillah, kalau di sini wa may yatawakkal. Dan barang siapa yang bertawakal 'alallahi fahuwa hasbuh, maka cukuplah baginya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, balighu amrih, menyampaikan urusannya, ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh setiap masalah, ya, likulli syai'in, setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala memberikan, pasti ada kadarnya, pasti ada ketentuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan suatu yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksudnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dialah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya bahwa jika seorang wanita dicerai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia menjanda, niscaya ada rezekinya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Seorang suami, jika dia menceraikan istrinya dengan ketakwaan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah juga akan memberikan rezeki, baik berupa harta ataupun istri yang lebih solihah daripada istri yang dia ceraikan. Ya. Oleh karenanya pada dasarnya segala solusi dari segala masalah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah takwa. Jadi meskipun ayat ini berbicara tentang masalah cerai, maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini sifatnya umum, ya. Mencakup segala permasalahan, ya. Maka hendaknya kita menghadapi segala permasalahan dengan ketakwaan dan jangan berbuat zalim kepada orang lain, kepada istri yang diceraikan, ya. Menunjukkan bahwasanya ada rezeki. Di situ ada rezeki ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ada rezeki yang tidak kita persangkakan. Contoh rezeki itu adalah misalkan seorang pedagang, ya, seorang pedagang itu kan mungkin dia mengetahui rata-rata penghasilannya dalam sehari berapa, ya. Atau seorang karyawan yang tahu berapa gajinya per bulan, tapi ternyata ada tambahan rezeki dari selain itu, yang tidak pernah dipersangkakan. Artinya bahwa ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketakwaannya. Bisa jadi ada tawaran kerja yang lain, kerjaan tambahan atau yang lain. Ini adalah rezeki
yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena ketakwaan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang bertakwa itu tidak malas-malasan, ya. Harus ada usaha. Maka di antara seorang yang melakukan atau dalam menghadapi permasalahan perceraian, maka dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa dan tawakal yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi, memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka juga demikian kepada orang yang senantiasa telah bercerai, terkadang merasa tidak ada tempat untuk mengadukan permasalahannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun permasalahannya dan dari dampak perceraian tersebut, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi sandarannya. Cukup baginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat lanjutannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Artinya bahwa setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluar. Maka di sini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan keputusannya. Dan tidak ada yang bisa mencegah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar. Akan tetapi diperlukan kesabaran. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tersebut tentunya ada kadarnya, ada ukurannya. Maka jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut juga ada waktunya. Maka bisa jadi jalan keluar tersebut cepat atau langsung, dan bisa jadi tertunda. Ya. Tergantung kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat sang hamba tersebut. Ya. Kondisi hamba tersebut. Oleh karenanya tugas kita seorang hamba, tugas seorang yang menjatuhkan cerai atau yang dijatuhkan cerai, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Salasatu ashhurin wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajalahunna ayyad'na hamlahun wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Para umahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulai wa apa? Wa ulai ya isna. Apaan, saya lihat dulu Al-Qur'an, saya lupa ini. Ya, wallai afwan. Wallai ya isna minal mahid.
Walai dan seorang wanita dan wanita-wanita yaisna minal mahid. Ya. Mereka berputus asa dari mereka berputus asa yaisna minal mahid dari haid min nisaikum dari istri-istri kalian inirtabetum jika kamu ragu jika kamu ragu-ragu fa'iddatuhunna maka iddah mereka salah satu ashhurin 3 bulan wallai dan wanita-wanita lam yahidna yang sudah tidak haid ya wa ulatul ahmal dan wanita-wanita yang sedang mengandung ya, sedang hamil ajalahunna maka waktu iddah mereka ayyadha'na hamlahun sampai masa dia melahirkan. Wa may yattaqillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu min amrihi yusra. Niscaya dia akan menjadikan baginya jalan kemudahan. Nah, di ayat yang keempat ini di sini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, artinya bahwa wanita yang sudah menopause, kemudian ternyata dia ditalak, maka bukan lagi 3 kali kuru, 3 kali suci, tapi 3 bulan. Ya, jadi situ hitungannya adalah 3 bulan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya sebelumnya pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan, bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma wallahi inni la akhsyarukum lillahi wa athqakum lahu lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Adapun aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan juga aku adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Akan tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berpuasa dan juga aku berbuka. Ya. Aku juga sholat, tapi ada waktu untuk tidur. Ya. Aku juga tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa dan aku juga menikahi wanita. Maka kata Rasulullah SAW, paman ragiba an sunnati, barang siapa yang benci sunnahku, falaysa minni, maka bukan dari golongan. Jadi orang-orang yang senantiasa membenci sunnah Rasulullah SAW tidak mengikuti hududullah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam hal perceraian ini, maka kata Rasulullah SAW mereka adalah bukan yang tidak mengikuti aku, maka bukan dari golonganku. Maka jika pernikahan tidak bisa berjalan atau tidak bisa menghasilkan maslahat sesuai yang diharapkan, maka boleh jadi perpisahan itu adalah perpisahan yang terbaik. Maka perpisahan tersebut bisa terjadi dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama adalah tolak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa talak adalah menyelesaikan pernikahan, namun hal itu dijatuhkan oleh pihak laki-laki. Ya, laki-laki yang mentalak. Ya. Jadi kalau wanita yang meminta, itu bukan talak namanya. Itu namanya khulu'. Jadi yang pertama adalah talak, kemudian yang kedua adalah khulu'. Khulu' artinya adalah kondisi di mana wanita atau istri meminta cerai kepada suaminya.
Tapi ada syaratnya, yakni dia harus membayar iwad, ya, yang sudah disepakati antara dua belah pihak. Karena seorang wanita ketika dia mengajukan khulu, maka dia harus membayar, bisa mengembalikan mahar atau dia membayar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga, ya, perpisahan suami istri itu, yang ketiga adalah karena fasah. Apa sih yang disebut dengan al-fasah? Fasah itu artinya adalah pembatalan akad nikah. Jadi al-fashu biasanya dijatuhkan oleh pihak pemerintah, ya. Ya, di mana al-fasah ini biasanya terjadi ketika pada saat pernikahan ada yang tidak sesuai. Ya. Muncul sesuatu yang diketahui setelah menikah. Contoh misalkan, ternyata suaminya memiliki aib. Ya, aib di sini adalah tidak bisa, mungkin dia punya penyakit kelamin, sehingga dia tidak bisa menunaikan hak dia sebagai suami, atau mungkin ada hal lainnya yang bisa yang menjadikan fasah ini bisa dilakukan, sehingga pihak wanita merasa tidak boleh dilanjutkan. Ya, ini tapi yang bisa memfasah di sini adalah pihak pemerintah. Maka jika demikian, maka sang wanita boleh melaporkan kepada hakim. Nah, sehingga hakim nantinya akan membatalkan pernikahan tersebut. Dan masa iddahnya pernikahan tersebut, ya, ketika sudah dibatalkan, maka berlaku masa iddah pada wanita tersebut. Ya, jika fasah ini tidak ada masa iddah, ya, karena belum disentuh, ya, jadi tidak ada masa iddah. Laki-laki tidak ada laki-laki, karena memang laki-laki tidak memiliki masa iddah, wanita juga tidak memiliki masa iddah. Jadi tidak seperti perkataan sebagian orang, seperti kaum liberal itu mengatakan bahwa ketika wanita menghulu suaminya, meminta cerai, maka suaminya juga ada masa iddahnya. Itu tidak ada. Jadi laki-laki tidak memiliki masa iddah. Jadi masa iddah wanita yang ditalak, ya, wanita yang sudah digauli, ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah wanita yang masih mengalami haid. Kalau wanita yang ditalak namun masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid kemudian suci. Jadi 3 kali suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi 3 kali suci. Haid, bersuci, kemudian haid yang kedua kalinya, kemudian suci. Kemudian haid yang ketiga kalinya setelah dia mandi janabah sudah suci, baru selesai masa iddah. Jadi masa iddah wanita yang ditalak namun tapi dia dalam kondisi haid, dalam kondisi hamil. Ini yang kedua, ya. Wanita yang hamil ditalak oleh suaminya dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan, dan ini mungkin waktu terpanjang. Bayangkan kalau seandainya seorang wanita yang baru hamil 1 bulan atau misalkan 2 bulan, berarti dia harus menunggu 7 bulan baru selesai masa iddahnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahun. Jadi perempuan-perempuan yang hamil, maka waktu masa iddah mereka itu sampai melahirkan kandungan. Tapi bagaimana jika wanita yang ditinggal suami, meninggal suaminya, padahal dia dalam keadaan hamil. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana masa iddah wanita tersebut.
Dan pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa masa iddah wanita tersebut yang sedang hamil bukan perceraian hidup tapi perceraian meninggal, maka sebagaimana masa iddah wanita hamil yang ditalak itu sama. Setelah anaknya lahir, maka selesai masa iddah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak mengalami haid. Tadi wanita menopause. Ya. Maka wanita yang menopause ini tidak mengalami haid, maka atau yang kedua adalah wanita yang memang belum wanita yang memang belum haid. Ya. Misalkan dia menikah masih umur belum haid, ya. Kemudian dicerai, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Inilah ayat yang keempat yang mengatakan walla ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Ya, beda ya. Kalau tadi wanita yang ditalak kemudian dia masih haid, maka 3 kali suci. Salah satu quru. Kalau di sini salah satu ashhur. Ya, 3 kali ya 3 bulan. Ini untuk wanita yang memang belum haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi atau wanita yang menopause. Kemudian yang keempat, wanita yang diragukan haidnya. Ya. Maka wanita yang diragukan haidnya masa iddahnya adalah 3 bulan, sama ya, 3 bulan. Ya bingung karena haidnya itu mungkin enggak setiap bulan. Ya. Kadang-kadang ada wanita yang haid itu 4 bulan sekali. Nah ini dihukumi sebagai wanita yang tidak haid, yaitu 3 bulan. Nah, wanita yang diragukan haidnya maka masa iddahnya itu ada 3 bulan. Yaitu tadi ayatnya di ayat yang keempat, walla ya'isna minal mahid min nisaikum in ittabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Jadi di sini ada beberapa penafsiran bahwa jika kalian ragu-ragu di antaranya adalah jika seorang wanita haid tidak teratur, ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak teratur haidnya, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang malah ada yang 1 tahun, maka atau mungkin wanita yang belum balik, ya maka iddahnya itu 3 bulan. Nah, bagaimana wanita yang belum digauli? Misalkan sudah menikah, ya, tapi belum digauli oleh suaminya, kemudian diceraikan. Ya. Di sini terkadang ada wanita yang sepasang suami istri yang baru menikah, baru misalkan baru seminggu atau mungkin hanya baru berapa hari, ya. Bisa jadi belum tinggal satu rumah, ya. Artinya bahwa istrinya belum digauli, kemudian diceraikan, maka masa iddahnya tersebut berapa bulan, Ummahat? Jadi kalau ada wanita yang belum digauli kemudian diceraikan berapa? Berapa? 3 bulan. Maka tidak ada masa iddah. Oh, nggak ada ya. Ya, karena belum diapa-apain. Jadi tidak ada masa iddah. Ya. Itu harus dicatat ya tentang masa iddah ini karena sangat penting. Ya. Jadi kalau wanita yang belum digauli kemudian diceraikan, maka tidak ada masa iddah. Ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah, tsumma talaqtumuhun, kemudian kalian menceraikan, min qabli ayin antamassuhun, sebelum kalian menyentuhnya, artinya sebelum kalian gauli, famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Itu dalilnya. Bahwa jika seorang wanita yang dinikahi kemudian diceraikan, sementara dia belum mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atasnya. Maka tidak perlu ada perhitungan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, mana tadi?
masa iddah wanita yang ditinggal mati suami. Ini tadi sudah kita jelaskan juga ya, bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah jika dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan hamil, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina, di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dalilnya di situ. Di surah Al-Baqarah ayat 234. Jika orang-orang yang mati dan orang-orang yang mati di antara kalian serta meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri ini menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi itu masa iddahnya bagi seorang yang ditinggal mati oleh suaminya. Sekarang selanjutnya, masa iddah wanita yang minta khulu. Ya. Masa iddah wanita yang minta khulu. Yang mana tadi yang disebut dengan minta khulu itu adalah wanita yang minta cerai. Ya, kalau diceraikan suami berarti 3 bulan, 3 kali suci. Ya. Tapi bagaimana kalau wanita yang minta cerai, ya, minta diceraikan? Maka iddahnya itu harus ditulis, maka iddahnya adalah sekali haid. Jadi kalau dia minta cerai sama suaminya, maka masa iddahnya bukan 3 kali, tapi sekali haid. Kemudian yang keempat, masa iddah wanita yang difasah. Ya. Yang difasah. Ya. Yang difasah tadi. Akad nikahnya belum apa tadi namanya itu? Belum disentuh. Ya. Belum disentuh. Kemudian karena suaminya ini baru kelihatan aibnya, kemudian pihak wanita, pihak istrinya mengadukan kepada hakim, maka masa iddah wanita tersebut hanya sekali haid. Jadi kalau wanita kalau apa tadi difasah ya, yang saya maksudnya ini adalah yang dihulu ya, yang hulu. Kalau masa iddah wanita yang difasah, ya masa iddahnya juga seperti wanita yang minta khulu, yaitu sekali haid. Sekali haid. Jadi inilah diantara penjelasan tentang masa iddah. Jadi harus dipahami semua. Saya ulang kembali sedikit aja supaya ummahat bisa mencatatnya ya. Ya, sudah. Adalah masa iddah wanita yang ditalak. Masa iddah wanita yang ditalak yang sudah digauli, ya, yang sudah digauli itu 3 bulan, 3 kali suci. Ya. Sudah digauli. Kalau dia tidak dalam keadaan hamil. Tapi kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ya. Kemudian wanita yang tidak mengalami haid, menopause atau mungkin memang belum pernah haid, maka masa iddahnya 3 bulan, afwan. Jadi wanita yang tidak mengalami haid, wanita menopause atau memang belum haid itu 3 bulan. Kemudian wanita yang diragukan haidnya, ya, yang diragukan haidnya misalkan kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 10 bulan, yaitu diragukan haidnya. Acak-acakan waktunya, enggak setiap bulan. Maka itu juga dihukumi sebagai wanita menopause, yaitu 3 bulan. 3 bulan. Kemudian wanita yang belum digauli. Wanita yang belum digauli, ya, yang tadi itu belum digauli ternyata suaminya langsung mau menceraikan, maka masa iddahnya berapa lama tadi? Tidak ada ya. Tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah ya. Ayatnya dalilnya ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 49. 49.
Kemudian masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, ya. 4 Berapa bulan 10 hari. bulan? 10 hari. Selama dia tidak hamil ya. Tapi kalau dia Ya, hamil sampai dia melahirkan. masih tidak melahirkan. Masa iddahnya wanita yang minta khulu Tidak ada. Satu kali haid. sekali haid. Satu haid. Sekali Sekali haid. haid. Kemudian masa iddah wanita yang difasah Sama Tidak juga ada. satu kali sama, haid. ya, sama dengan Oh, 1 kali haid. Oh, Iya, kali haid hulu. juga. Sama Jadi dengan yang hulu. difasah itu sama dengan yang minta khulu, itu sekali haid. Ya, inilah di antara penjelasan tentang masa iddah bagi wanita yang diceraikan atau ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang minta khulu dan yang akan yang akad nikahnya dibatalkan atau difasah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua ini, maka terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam semua urusannya. Jadi penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan janji, ya, bahwa jika seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka urusannya dimudahkan. Ya. Jika dia urusannya dalam rumah tangga maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan tersebut. Dalam perceraian Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan perceraian. Karena sesungguhnya perkara cerai adalah perkara yang sangat berat bagi pasangan suami istri. Oleh karenanya mereka harus memberikan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa penting bagi orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Gimana Ummahat? Kita lanjut 15 Ustazah. masih 15 ya. Kita lanjut ya ayat kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra." Wa yu'adzim lahu ajra. Afwan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika amrullah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu ilaikum. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada kalian. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi. Ya. Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra. Kemudian dia membesarkan, Allah Subhanahu wa taala membesarkan baginya pahala mereka, memberikan pahala yang besar. Artinya bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perceraian ini adalah untuk hamba-hambanya. Maka hendaknya kita memperhatikan, karena syariat ini merupakan kemaslahatan bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan janji bahwa barang siapa yang bertakwa dalam masalah ini, dalam masalah perceraian ini, tapi ini masalah umum ya, baik perceraian ataupun bukan perceraian, tapi di sini kita membahas tentang perceraian, maka jika siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, maka janji Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kuncinya adalah takwa. Jadi orang-orang yang bercerai tidak jarang melibatkan pertikaian, seperti yang disebutkan tadi bahwa tidak jarang ada keluar kata-kata buruk, dan semua itu akan menimbulkan dosa. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bertakwalah. Karena seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjanjikan dihapus dosa-dosanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ya. Karena apa? Karena ketakwaannya tersebut. Masya Allah, jadi banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji bagi orang-orang yang
Orang-orang yang bertakwa karena perceraian, Allah Subhanahu wa taala berikan janji menghapus dosa-dosanya, memberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian permasalahan-permasalahan dimudahkan, ya, diberikan jalan keluar, insya Allah. Ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya itu adalah takwa. Selalu mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ke-6 ini lumayan panjang ya. Mungkin sampai di sini dulu aja, dan insya Allah nanti pembahasan tentang talak ini itu sampai, sebentar saya lihat, Ayat 12 ya. sampai ayat ke-7. Oh, ke-7. Sampai ayat ke-7. Jadi sedikit saya ingatkan kembali bahwa selalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa segala masalah kita itu hendaklah kita libatkan Allah di dalamnya. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa di sini adalah mematuhi perintahnya, mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam perkara tersebut. Seperti seorang suami yang ketika mentalak istrinya jangan langsung mengusir keluar, kemudian ketika tetap ada istri yang di dalam, maka dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kemudian ketika nanti sudah jatuh masa iddahnya, kemudian dia tetap memilih untuk bercerai, maka ada yang harus diperhatikan di situ bahwa dia tetap harus mengayomi anak-anaknya. Tidak ada dia bercerai dalam keadaan yang ma'ruf. Tidak boleh ada konflik. Tetap dia memberikan nafkah. Maka istrinya ketika dia sudah bercerai, maka dia tetap memberikan nafkah selama dia menyusui anaknya, bahwa karena anaknya ini adalah tanggungan, misalkan dia anaknya masih bayi, kemudian istrinya yang menyusui, maka sang suami tetap dia memberikan nafkah kepada istrinya sebagai upah dia menyusui anak. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang seseorang suami yang harus mematuhi peraturan tersebut, memahami aturan tersebut. Dan itulah semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini mendatangkan dua hadiah besar. Yang pertama adalah menghapuskan dosa, kemudian memberikan pahala yang sangat besar. Kan pahala yang sangat besar. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mematuhi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tidak diabaikan begitu saja. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala menutup masa lalu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuka masa depan mereka. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak berkata bahwa yang bertakwa tidak pernah berdosa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa yang bertakwa dosanya dihapus. Masa lalu boleh kelam, masa lalu itu boleh banyak masalah. Asal hari ini ada taubat dan takwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar karena ketaatan tersebut. Mengikuti syariat tanpa emosi, mengikuti syariatnya tidak dengan marah, tidak. Semua harus dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi aturan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kebahagiaan. Justru ketika seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru akan Allah Subhanahu wa taala lindungi dengan aturan tersebut. Jadi aturan tersebut itu akan menjadikan manusia itu menjadi bahagia karena aturan tersebut. Baik, untuk hari ini kita cukupkan ya. Ya saja. Kemudian kalau ada kemarin pertanyaan tentang masalah eh, apa ya kemarin itu ya, anak hasil zina ya, mungkin saya sedikit menjelaskan di sini. Em, Bagaimana kalau seandainya em, apa siapa saja yang bisa menjadi wali ya anak tersebut. Jadi anak apalagi kalau wanita, ternyata anak yang anak hasil zina tersebut adalah wanita, ketika dia sudah beranjak dewasa kemudian akan menikah, maka perwaliannya itu adalah wali hakim. Perwaliannya adalah wali hakim. Maka ayahnya, ayah biologis ya, karena nasabnya itu tidak bisa bersandar kepada ayahnya, tidak sampai kepada ayahnya. Maka di sini ketika dia menikah harus berwali kepada hakim. Oh, Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ayah biologis tidak boleh menjadi wali hakim? Yang pertama adalah karena tidak punya hak wali nasab. Jadi nasabnya itu terputus, baik dari ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian paman-pamannya dari pihak ayah itu terputus. Jadi tidak ada yang bisa memberikan wali kecuali wali hakim. Nah, kemudian wali hakim di sini adalah penguasa. Kemudian apakah ayahnya itu adalah bisa menjadi mahram baginya? Tidak. Ya. Jadi ayah biologisnya itu bukan mahram. Jadi maka anak, seorang anak hasil zina ini tidak boleh tinggal serumah, ya hanya berduaan dengan ayah biologisnya, itu tidak boleh karena bukan nasabnya. Islam mengatur seperti itu. Kemudian apa lagi yang kemarin ya? Bagaimana status anak yang lahir dari nikah anak yang tidak sah ini? Karena 3 bersaudara. Maka ketika dia menikah setelah lahir anak zina yang pertama, kemudian dia menikah dalam keadaan hamil, apakah anak yang dilahirkan setelahnya itu eh, sama seperti itu? Ternyata enggak. Jadi anak yang dilahirkan setelahnya itu tetap anak nasabnya kepada ayahnya. Pada ayahnya. Karena nikahnya ketika dia dalam keadaan hamil pun sah. Cuma diperbaharui itu, nikahnya itu diperbaharui karena masalah hubungan suami istri. Nah, itu harus diperbaharui nikahnya tersebut, bukan karena nikahnya batal, tapi tetap sah. Nah, bagaimana ketika seandainya sudah terlanjur anak, Afwan yang Mahat, ya di sini hujan, mungkin ada gangguan suara. Bagaimana jika anak ini sudah terlanjur dinikahkan sama ayah biologisnya, ya, hasil zina tersebut tadi? Maka kata para ulama itu nikahnya tidak sah, jadi harus diulang kembali. Karena perwaliannya memang harusnya kepada wali hakim. hakim. Nah, subhanallah ya, luar biasa di sini kalau kita mengambil pelajaran. Ya, jadi kadang-kadang memang perbuatan kita itu, ya, terutama yang ini memang harus kita benar-benar
mengarahkan anak-anak kita untuk jangan sampai eh, melakukan hal seperti zina ini. Ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya, karena sudah 5:30 dan di sini hujan deras. Ya, Eh, sudah masuk dan ya. ya, Ustazah, maaf boleh bertanya sedikit Ustazah? ya agak kurang jelas sih, tapi nggak apa-apa, silakan. Oh, iya Ustazah, ini mengenai yang masa idah. Kalau misalnya tadi Ustazah bilang kalau wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Kalau misalnya yang ditinggal atau dicerai dalam kondisi hamil besar, itu gimana masa idahnya Ustazah? Setelah selesai Sama, nifas atau sama. Masa idahnya itu langsung ketika dia sudah melahirkan? melahirkan maka selesai. Masa idahnya Oh, selesai. gitu. Sama. Nifasnya enggak dihitung ya Ustazah. Maksudnya kalau nifas mah karena ibadah Ya. ya, amalan sholatnya ya, kalau Ya, nifas ya. itu. Tapi kalau idahnya setelah beliau melahirkan, Ya, udah bisa masa idahnya udah menikah gitu selesai. ya kalau ada. Ya, Oh, nah, betul. baik, baik, Ustazah, Bukan Masya karena Allah. nifasnya tidak dihitung dari nifas. Baik, jazakallahu khair, Ustazah. Wajazakillah. Ada yang mau ditanyakan yang lain tentang terkait yang kita bahas tadi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustazah. Semoga sehat selalu. Jadi, Syukron Ustazah Umat semua jazakumullah Ya, khairan. sehat selalu ya El. Jazakallahu khairan. Amin. Amumi wa jazakumullah khairan kasir. Kita tutup ya Mi ya sayang. Ya, tafadhali.